Kita pindah pada acara berikut, yaitu acara khusus keluarga, yaitu penyematan bunga. Mama dan Papa sudah berusaha, tapi inilah rancangan Tuhan. Mama dan Papa sangat mencintai Stefani, tapi Tuhan lebih mencintai wanita mengurapimu. Mama dan Papa sudah menangis di bawah kaki. apa yang Tuhan buat adik Stefani. Demikian hidupku mau mengasihimu. Selamat jalan anak Yesus, tersayang. Engkau baik Tuhan bagi menjemputmu di surga Tuhan. sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku melayanimu. Berikut dari Nenek Maricio Nalang. Selamat jalan cucuku, selamat jalan menuju ke rumah Wanita mengurapimu, menangis di Berikut bawah dari Nenek kaki. Agustina Emma. Hanya sedang Demikian hidupku mau mengasihimu. Selamat jalan, Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, berikut menangis di bawah kakimu. Pak Upi, Mami, sepupu Dodi. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku
ajarku lebih mengertimu, Kau Tuhan kemenanganku. Berikut keluarga informasi Segala jalan Tuhan, padanglah kasih setia, kebenarannya dan janjinya. Ingatlah jalan Tuhan adalah kemenangan, kebaikannya untuk selamanya. Bawaku bersamamu, berjalan dalam kebenaran-Mu. Ajarku lebih mengenalmu, Kau Tuhan penyelamatku. Bawaku bersamamu, berjalan dalam kehendak-Mu. Ajarku lebih mengertimu, Kau Tuhan kemenanganku. Bawaku bersamamu, berjalan dalam kebenaran-Mu. Ajarku lebih mengenalmu, Kau Tuhan penyelamatku. Bawaku bersamamu, berjalan dalam kehendak-Mu. Ajarku lebih mengertimu, Kau Tuhan kemenanganku. Ajarku lebih mengertimu, Kau Tuhan kemenanganku. berikut mewakili teman-teman Miranda dan Dwi Sengsaraku, Desa Engkau Pangkai yang menghitung ingin ngomongan. air mataku, Kau tampung dalam kirbat-Mu. Ya Tuhan, Kau tahu hatiku yang hancur, namun ku percaya musuhku akan mundur waktu ku berseru. Ku yakin Tuhan di pihakku, dalam janji-Mu
firman-Mu, ya Tuhan, Kau tahu hatiku yang hancur, namun ku percaya musuhku akan mundur waktu ku berseru. Ku yakin Tuhan di pihakku, dalam janji-Mu hatiku percaya, tangan kanan-Mu memberi kemenangan. Keluarga yang berduka cita, bahkan jemaat dan masyarakat yang memenuhi bangsal duka cita ini, mari kita memulaikan ibadah pemakaman dari almarhumah Saudari Stefani Meisiani Masih dalam keluarga Masih Ulur. Dengan penuh kasih kecuali keluarga, diundang kita sekalian berdiri. Allah sumber kehidupan dunia, kami percaya bahwa manusia telah ditebus karena kematian dan kebangkitan Kristus. Kiranya saat ini kami tetap dikuatkan serta diteguhkan dalam pengharapan. Kiranya Saudari Stefani Meisiani Masih yang telah pulang ke rumah Bapa di sorga, hidup di dalam keselamatan yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat sejati. Amin. Ingat akan nama Yesus. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Amin. Salam kasih Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati, bagi kaum keluarga yang berduka cita, dan bagi jemaat sekalian. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Waktu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah diberi.
jemaat sekalian disilakan duduk kembali. Nancy akan membimbing persekutuan kita di saat ini. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bapa Sorgawi, Bapa Sorgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Sorgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. 1 Petrus 5 ayat 10 menjadi berita penghiburan bagi keluarga, bahkan bagi kita semua. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita lamanya. Kau rangkai air mataku. Kau rangkai air mataku jadi permata. Kau ubah kabut hitamku menjadi sutra. Kepahitan, kesukaran Kau ubah jadi bintang-bintang. Kau rangkai air mata jadi permata. Betapa beda jalanku dari jalanmu, seperti langit dan bumi jaraknya. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Iya Tuhan, keluarga besar masih ulur, bahkan kami semua sangat membutuhkan penguatan dan pengharapan. Karena kami mengakui bahwa baik keluarga bahkan kami semua sangat kehilangan anak terkasih almarhumah Stefani Masih. Tuhan,
akan memberi kami pengharapan bahwa di balik peristiwa ini kami tidak berjalan sendiri, tetapi baik keluarga bahkan kami mengakui dan mengimani bahwa kami punya Tuhan yang luar biasa, yang akan terus menuntun kami melewati hari-hari yang membawa duka cita. Dengarkan firman-Mu, lengkapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus, agar hamba-Mu bisa menyampaikan berita pengharapan dan penghiburan bagi keluarga yang sedang dan sementara berduka cita. Ampuni kami Tuhan, ampuni keterbatasan dan ketidakmampuan kami memahami kehendak-Mu. Layakkan kami untuk mengerti bahwa setiap rencana Tuhan itu indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami yang siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang memberi penghiburan. Amin. Beberapa ayat dari kitab 2 Samuel pasal 12. 2 Samuel pasal 12. Kita akan membaca khusus ayat 22 dan ayat 23. 2 Samuel pasal 12 dibaca ayat 22 dan ayat yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan. Jawabnya, selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis, karena pikirku siapa tahu Tuhan mengasihani aku sehingga anak itu tetap hidup. Tetapi sekarang ia sudah mati, mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Demikian firman Tuhan. Disambut puji-pujian pelayan khusus Jemaat Gemim Silo Batulingai. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, iman
memang terkadang sulit dimengerti. Walaupun sebagai orang percaya kita mengakui bahwa iman seharusnya menjadi kekuatan bagi kita untuk memahami setiap rencana Tuhan. Tapi sisi kemanusiaan kita terkadang menjadikan kita memiliki pemahaman-pemahaman bahwa kiapas togang selama ini kita rajin beribadah, rajin mengikuti kegiatan-kegiatan kerohanian dan lain sebagainya. Tapi apa tuh persoalan demi persoalan seakan-akan nyandak mau habis-habis. Ya. Dan kita sering mengambil perbandingan dengan orang lain. Dorang di sana masuk kolom nyandak, apalagi masuk gereja nyandak pernah. Marda Malia dong hidup berupa sedap-sedap selalu, ya, senang-senang selalu. Nah itu yang saya mau katakan, bahwa ternyata memang iman terkadang sulit untuk dimengerti sekalipun kita sudah berbuat yang terbaik untuk Tuhan. Ya. Ya. Yang harus kita lakukan adalah tetap menjadikan iman yang kita miliki sebagai kekuatan untuk bagi ni kotek Tuhan pe mau, bagi ni kotek Tuhan pe proses, bagi ni kotek Tuhan pe cara. Sekalipun kita menyadari bahwa terlalu banyak hal bagus yang orang bikin di jemaat, di masyarakat, di keluarga dan lain sebagainya. Soalan belum selesai, datang lagi itu persoalan lain. Ya. Tapi yang pasti kita harus mengakui bahwa konsekuensi kita sebagai manusia, kita akan berhadapan dengan apa yang namanya kematian. Pasti akan tetap memberi pengakuan bahwa kalau memang Tuhan soator sebegitu, kita tidak akan lagi perlu berasumsi karena ini, karena itu dan lain sebagainya. Tetapi dengan iman, sekalipun sekali lagi terkadang sulit untuk dimengerti, tapi kita harus mengatakan bahwa sobat ini tuh Tuhan dah atur, so yang terbaik. Ya. Riwayat penyakit yang sama. Tapi kita lihat Om Deki dan Tante Eka ini cukup luar biasa tegar, ya, tegar sekali dong hadapi ini. Bahkan pun keluarga besar masih ulur, nyandak gampang mau mengada ini, nyandak gampang harus selalu berhadapan dengan kondisi seorang anak yang mungkin sangat menjerit karena rasa sakit dan lain sebagainya. Juga seperti yang disampaikan tadi, dia komitmen hidup luar biasa sekali, ya. Sekalipun mungkin korong mubataria sakit itu nyanda, tetapi keinginannya, kemauannya untuk terus menikmati hidup terus dilakukan oleh Stefani. Anak yang tegar, anak yang murah senyum. Bayangkan Sosaki, orang ada sementara berdoa, ada sementara menyanyi. Saya menyampaikan beberapa hal, senyumnya itu luar biasa. Padahal Sosaki, ya, mungkin jarang kita mendapati hal yang seperti itu, luar biasa. Sekalipun dia masih sangat muda, tapi kita bisa belajar dari anak ini, anak yang sungguh luar biasa, bahkan juga orang tuanya. Tapi inilah konsekuensi sebagai pengikut Tuhan, kita pun tidak akan luput dari hal ini. Mungkin kapan mungkin Tuhan mau tentukan, pasti kita akan berjumpa dengan proses seperti ini. Sehingga ketika orang menghadapi persoalan seperti ini, Tom tidak akan pernah takut. Dan karena itu saya mau katakan bahwa bukan cuma mama dan bapak, saudara-saudara yang sayang Pak Stefani, jemaat masyarakat banyak yang sayang. Ini dibuktikan dengan kehadiran kita semua. Tapi inilah yang sudah Tuhan kerjakan. Kita tidak bisa mengatakan Tuhan, siapa mesti mau ambil Stefani? Jangan dulu. Masih banyak yang dibutuhkan baik keluarga, jemaat, bahkan pun dalam kehidupan bermasyarakat. Demikian pula halnya yang dilakukan oleh Daud. Daud tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika dia harus
ditinggalkan oleh anak terkasih, diambil oleh Tuhan. Tapi memang cerita Alkitab Perjanjian Lama secara khusus bicara tentang Daud. Kalau orang baca secara khusus pasal 12 ini, sebagai wakil yang diutus oleh Allah, menyampaikan sesuatu, ini yang ngana backing, ini yang ngana lakukan, sampai ngana harus menerima konsekuensi penghukuman dari Tuhan. Dalam ayat-ayat yang kita baca menggambarkan, tapi ketika anak ini mati, bukan puasa dia menangis yang dia bikin, karena dia sadar, biar dia mau puasa, biar dia mau menangis, soalnya mau tabale tuh anak ini. Itu pemahaman Daud. Tapi tolong bersyukur, karena kematian Kristiani, kita punya Allah di dalam Yesus Kristus yang luar biasa. Karena kematian dan kebangkitannya, itulah jaminan kita menikmati keselamatan kekal yang dari Tuhan. Karena itu ketika ada kematian seperti ini, nyanda perlu bilang ini karena dosa ini karena dosa ini. Sebagai orang yang adalah milik Tuhan, kita tetap mengakui bahwa semua Tuhan beri pekerjaan itu luar biasa. Kita tidak perlu ini dan itu, tidak perlu ini dan itu dan lain sebagainya. Tapi belajarlah untuk terus mengerti kehendak Tuhan, maka kita pun akan dimampukan menghadapi yang adalah harapan yang sungguh. Artinya jalani hidup dengan selalu menjadikan Tuhan sebagai dasar bagi kita. Aturan-aturan itu yang mau pakai. Seperti pembacaan kita 2 minggu lalu bicara tentang hukum Tuhan. Tuhan so atur bagus-bagus tuh Israel supaya ketika masuk tanah Kanaan, orang jadi umat yang luar biasa. Bagaimana mungkin kita menjalani hidup ini tanpa aturan? Hidup jadi kacau. Tapi kalau orang berjalan sesuai aturan, pasti sekalipun kadang-kadang kiri kanan muka belakang atas bawah berat tuh persoalan, berat tuh tantangan, macam hal yang terkadang menyakitkan. Bagi keluarga, mereka ungkapkan adalah tanda cinta mereka terhadap Stefani. Tapi boleh saja, kecewa boleh saja, samanya tak sekian ketika sampai anak harus pergi untuk selamanya, apalagi menjadi harapan satu-satunya di tengah keluarga. Tapi haruskah kita terus dibelenggu oleh duka cita ini? Sekali lagi harus kembali sama dengan Daud bilang. Artinya orang yang nanti akan pergi di sana bukan dia yang mendatang awalnya. Seperti Daud bilang, kita tuh mau pergi di sana bukan dari anak yang awalnya. Mungkin ungkapan inilah rancangan Tuhan yang luar biasa. Stefani bahkan juga kedua. Tetap berharap di dalam Tuhan, percaya bahwa 129. Ada satu sobatku yang setia, tak benar dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Diakonia kita bagi keluarga yang sedang dirundung duka. Sementara kita memberi persembahan, kita menyanyi bersama bila topan keras melanda hidup. Berkat Tuhan satu-satu hiduplah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hiduplah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hiduplah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa Sorgawi, kami tahu bahwa Engkau juga turut bersedih manakala salah satu anggota umat-Mu direnggut oleh maut. Itulah yang kami saksikan ketika putra-Mu Yesus Kristus menghadapi peristiwa kematian Lazarus. Saat ini dalam segala kesedihan dan duka, kami datang kepadamu. Kami mohon supaya Engkau memberi kami penghiburan, yakni penghiburan sejati yang hanya berasal daripada Tuhan. Beri kepada kami apa yang terbaik. Berilah kami kepastian bahwa tangan Bapa tidak pernah menimpakan kesedihan yang sia-sia bagi kami sebagai anak-anak-Mu. Peristiwa duka cita saat ini, Tuhan, tolonglah kami agar kami tidak dibayangi oleh gelap kesedihan di dalam dan bersama-Mu. Tolong kami menghadapi hidup ini dengan tabah dan berani Kau tambahkan ke dalam hitungan orang-orang yang Kau panggil untuk tinggal di rumah surgawi-Mu yang kekal. Dan Ibu Eke, sebagai mama dan papa, mereka sangat kehilangan anak Stefani. Sebetulnya sebagai seorang orang tua, papa dan mama, mereka memberontak ketika peristiwa ini terjadi. Dia boleh dibebaskan dari penderitaannya yang telah dialami selama berbulan-bulan. Dan karena itu kami mohon Engkau mampukan keluarga, papa dan mama, saudara bersaudara untuk menerima kenyataan ini dengan iman kepada Tuhan Yesus, sehingga mereka tidak perlu larut dalam suasana ini. Tuhan sudah melakukan yang terbaik untuk Stefani. Biarlah dia boleh mendapat tempat yang layak, sekalipun dia masih sangat muda. Tapi kami yakin percaya Tuhan tahu apa yang telah dia lakukan selama kurun waktu 16 tahun 2 bulan 28 hari dia ada hidup bergerak di dalam dunia ini. Terimalah dia Tuhan sebagai seorang anak yang telah Engkau percayakan di tengah-tengah keluarga, yang harus kembali untuk selama-lamanya. Dia tidak akan lagi kembali kepada mama dan papa, bahkan kami sekalian. Tapi sebagaimana kesaksian Daud, kamilah yang nantinya akan berjumpa dengan dia ketika Tuhan menyatakan kuasa sebagaimana yang Tuhan nyatakan untuk Stefani. Berkati keluarga besar Masih Ulur, berkati kami semua yang bersimpati dan berempati. Begitu banyak orang yang bersimpati dengan Stefani karena pembawaannya ketika dia masih diberi kesempatan hidup oleh Tuhan. Semoga kehadiran kami benar-benar akan menyenangkan hati keluarga, bahkan akan sedikit mengobati luka batin yang sedang dan sementara mereka hadapi saat ini. Kami sudah memberi persembahan sebagai diakonia kami untuk keluarga. Mungkin terlalu kecil apa yang kami beri. Ketika nanti jenazah almarhumah akan dibawa ke ladang pekuburan, semua yang telah mengambil bagian dan akan mengambil bagian, petugas yang akan membawa kereta jenazah menuju ke ladang pekuburan diberkati. Bahkan Kadin yang akan melayani ibadah di ladang pekuburan, Penatua Alfian Koluku, diberkati dia Tuhan dengan kuasa-Mu. Inilah kami semua yang bermohon, dan inilah kami semua yang berpengharapan. Doa ini kami bawa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami, pemilik kehidupan ini, sumber sejahtera bagi kehidupan orang-orang percaya. Kami berdoa. Amin. Mari kita akhiri persekutuan berkat Tuhan. Kasih Allah meliputi kamu, kemuliaan Allah memerdekakan kamu, kekuatan Allah mendukung kamu, dan damai Allah menghibur kamu. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai keluarga besar Masih Ulur, bahkan kamu sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Silakan duduk. Demikian ibadah di
bangsal duka sudah selesai dan akan dilanjutkan di ladang penyerahan. Dan diinformasikan kepada jemaat dan masyarakat, sebentar jenazah sebelum menuju ke ladang pekuburan akan dibawa di rumah keluarga masih ulur, baru orang terus ke tanah pekuburan. Nanti akan disampaikan yang terkasih Ibu Norce Kaunang Ulur SPD MM. Kepada Ibu diundang dengan kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk golongan sahabat saya sapa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur tentunya pertama-tama kami keluarga panjatkan kepada Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, apabila kejadian ini boleh terjadi di tengah-tengah keluarga kami yakin itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Pada kesempatan ini, kami tentunya keluarga besar Masih Ulur, teristimewa anak kami Deki dan juga Deske, membilang banyak terima kasih. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat jemaat yang dari desa Watungine Molompar maupun dari desa di luar Molompar dan Watungine yang telah hadir bersama-sama dengan kami. Makasih banyak. Teristimewa tentunya terima kasih kepada Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Tumim Silo Watungine, Bapak Pendeta Frendy Lomboan STH, yang telah memimpin ibadah acara pemakaman kita pada siang hari ini. Kami keluarga telah dikuatkan dengan firman Tuhan, walaupun memang terus terang sangat berat sakit, tapi kita harus amin. Kami keluarga harus amin. Makasih banyak pendeta. Terima kasih juga kepada pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara, Bapak Bupati yang diwakili oleh Kadis PMD Bapak Roy Kelumuias SH yang telah memberikan sambutan. Makasih banyak. Dan juga kepada pemerintah yang telah memberikan santunan duka. Makasih banyak. Begitu juga dengan pemerintah desa, Ibu Hukum Tua, bersama dengan aparat dan pemerintah dan masyarakat yang sejak hari pertama setelah mendengar anak kami Stefani meninggal berpartisipasi aktif dalam mendirikan bangsa. Begitu juga dengan keluarga-keluarga sampai di belakang dan masyarakat Jaga Satu. Maaf, Jaga dua sampai Modola Tamu, sebagaimana kebersamaan telah menyiapkan konsumsi. Makasih banyak. Begitu juga kami ucapkan terima kasih banyak kepada keluarga besar Rumah Sakit Prof. Kando yang telah datang bersama-sama dengan keluarga, bersama-sama dengan anak Stefani yang untuk terakhir kali datang menghibur. Itulah manusia, sekuat apapun, sejago apapun, biar mau sampai di luar negeri lagi meminta tuh ilmu, tetapi kalau Tuhan sudah berkehendak, tidak ada seorang pun yang akan melawan atau menahan. Terima kasih banyak kepada keluarga besar Prof. Kando.
Begitu juga terima kasih kepada saudara kami Joli Engka, Jingjing. Kami keluarga juga kaget karena ini syuting ini kami tidak rencanakan untuk datangkan. Tapi Joli yang fasilitasi, keluarga Joli, anak kami, makasih banyak yang ada di Jakarta. Begitu juga dengan yang tidak bisa kami jangkau, yang berpartisipasi aktif, banyak memberi, berdoa, pemikiran, penghiburan untuk anak kami Stefani, kami keluarga. Makasih banyak, terima kasih banyak. Hanya itu yang bisa kami panjatkan, sampaikan kepada keluarga. Sekali lagi, makasih banyak. Kami keluarga tidak dapat membalas itu semua. Kami hanya berdoa, Tuhan pasti akan membalas semua budi baik yang Bapak Ibu berikan kepada kami. Sekali lagi terima kasih, Tuhan memberkati semua. Immanuel. Kita pindah pada acara yang berikut, yaitu peti jenazah ditutup dan diserahkan kepada petugas. Tak selamanya mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar. Namun kasihmu tetap selamanya. Janjimu Tuhan tak pernah berubah. Selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya ku kagumi kasih-Mu tiada batasnya. Takkan pernah kau ku ingkari kasih-Mu selalu ada untukku. Tak selamanya mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar. Namun kasih-Mu tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah. Selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya ku kagumi kasih-Mu tiada batasnya. Takkan
penyerahan karangan bunga dari Mama dan Papa. Berikut dari kakak keluarga Masih Sumulang. Berikut dari Oma Ice. Berikut dari Oma Agung. Berikut dari Badan Pekerja Majelis Jemaat nanti akan diserahkan oleh Wakil Ketua. Berikut dari pemerintah Desa Watuline Indah yang akan diserahkan oleh Ibu Ketua. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Disemayamkan di rumah kediaman Dan ku di keluarga Masih Muda dalam caramu. Baiklah, isi jenazah ini kita akan bawa ke ladang di kuburan untuk dimakamkan. Mari kita berdoa. Takkan ku Amin. ragu Para pengusung, Tuhan, rapatlah kamu. janjimu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara
saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan. Menyampaikan banyak terima kasih kepada pelayat Luka yang coba akan Pak Stefani pada tempat tinggal di sini, walaupun dia nak kasih turun, yang penting coba akan pada tempat tinggal. Makasih banyak. Kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Almarhumah remaja Stefani Masih. Maka sekarang kita akan menyerahkan tubuhnya untuk dikuburkan. Tanah kembali kepada tanah, abu kembali kepada abu, dan debu kembali kepada debu. Sambil memandang kepada Yesus Kristus yang telah bersabda, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Mari kita mengucapkan bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita melakukan bersama sebagai nyanyian penutup di tempat ini. Peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada
mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib Tuhan, ajaib rahmat-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Demikian ibadah di ladang pemakaman telah selesai, diserahkan kepada petugas. Gelapkah jalan di hidupmu? Telah putus harapan dengan semua kekuatanmu. Kau tak mampu mengubah sendiri, namun masih ada kuasa tak terbatas yang masih sanggup mengubahkanmu. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban. Setiap dari kita pasti pernah ditolong Tuhan dalam hidup ini. Saat ini, apapun persoalan yang kita hadapi, Dia Tuhan masih tetap sama dan selalu siap untuk menolong kita. Masih ada harapan, masih ada jawaban. Dia masih sanggup, Dia masih mampu, Dia masih Tuhan, Dia masih Tuhan. Masih ada Yesus, masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban. Gelapkah jalan di hidupmu? Telah putus harapan dengan semua kekuatanmu. Kau tak mampu mengubah sendiri,
namun masih ada kuasa tak terbatas yang masih sanggup mengubahkanmu. Masih ada